Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dila dari PGMI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kelompok 1 yang berjudul Pengertian Permasalahan dan Penegasan Istilah. Berikut penjelasan dari saya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian permasalahan penelitian pada bidang pendidikan. Penelitian pendidikan merupakan penelitian yang dilakukan dalam atau ruang lingkup kependidikan. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dimulai dengan adanya penyimpangan. Secara singkat, masalah diartikan sebagai tidak selarasnya antara harapan dengan kenyataan. Menurut pendapat ahli, yang pertama, menurut Suryabrata, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Kemudian John Dewey dan Kerlinger juga berpendapat bahwa masalah adalah kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun seorang peneliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan penelitian pada bidang pendidikan ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi di lingkungan pendidikan yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan. Yang berikutnya ialah sumber masalah dalam penelitian bidang pendidikan. Masalah dalam penelitian pendidikan dapat diperoleh melalui berbagai sumber. Di antaranya, yang pertama, pengalaman individu atau kelompok. Hal ini bisa diperoleh dari pengalaman seseorang maupun pengalaman dari kelompok. Contohnya, pengalaman seorang guru ketika mengajar di kelas. Nah, pengalaman guru tersebut bisa dijadikan sumber penelitian juga. Kemudian yang kedua, lapangan tempat bekerja. Di dunia pendidikan, lapangan tempat bekerja itu erat kaitannya dengan sekolah. Salah satu contoh yang bisa diambil ialah ketersediaan fasilitas yang ada di sekolah tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, hal itu juga bisa dijadikan salah satu sumber penelitian juga. Kemudian yang ketiga yaitu laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ini biasanya dalam bentuk jurnal. Nah, kemudian ada temuan-temuan lain yang ada di jurnal tersebut yang membutuhkan penelitian lagi. Yang keempat yaitu sumber-sumber yang berasal dari pengetahuan orang lain. Definisi konseptual dan definisi operasional. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konseptual. Definisi konseptual yaitu mengubah atau memberi penjelasan terhadap sebuah konsep yang kemungkinan masih menimbulkan perbedaan tanggapan. Maksudnya ialah definisi konseptual ini merupakan definisi yang memberikan penjelasan tentang konsep-konsep yang ada menggunakan pemahaman sendiri yang lebih singkat, jelas, tegas, dan mudah dipahami. Kemudian yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu penjelasan sebuah konsep atau variabel yang menekankan kepada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran dari suatu variabel dan ukuran tersebut tidak abstrak namun mudah diukur. Jadi begini, definisi operasional ini merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel supaya dapat diukur sehingga tidak abstrak. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.